Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Malam hari ini tanggal 22 Mei tahun 2025. Saya selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya mengumumkan siaran pers terkait kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat. Saya didampingi oleh Saudara Bobi Yulianto sebagai Wasekjen 4 dan didampingi sama Mas Eka Gumilar, calon pengurus DPP, dan Pak Prof. Obi dan Bang Haikal yang sebentar lagi akan saya umumkan jabatan-jabatannya. Baik, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan perihal penting mengingat, menimbang, memutuskan: 1. Mengangkat dan menetapkan Saudara nama Profesor Dr. Opsitar Sinaga MSc selaku Ketua Dewan Pakar DPP GRIP Jaya. Mengangkat dan menetapkan Saudara nama Dr. R. Edi Sewandono SH.MH, Jabatan Dewan Pakar DPP GRIP Jaya. Mengangkat dan menetapkan Saudara nama Eka Gumilar Suyatna, Jabatan Ketua Dewan Penasihat DPP GRIP Jaya. Mengangkat dan menetapkan Saudara Nicholas Johan Kili-Kili SH.MH, Dewan Penasehat DPP GRIP Jaya. Mengangkat dan menetapkan Saudara Insinyur Albert Simangunsong MSI, Dewan Penasehat DPP GRIP Jaya. Mengangkat dan menetapkan Saudara Dr. HM Ilal Ferhat SH.MH, Dewan Penasehat DPP GRIP Jaya. Mengangkat dan menetapkan Saudara Insinyur Ristianto SH.MH, Jabatan Dewan Penasihat DPP GRIP Jaya. Mengangkat dan menetapkan Saudara nama Immanuel Ebenezer, Jabatan Dewan Penasihat DPP GRIP Jaya. Mengangkat dan menetapkan Saudara Haji Abdul Malik SE MM, Jabatan Dewan Penasihat DPP GRIP Jaya. Selanjutnya saya mengumumkan jabatan struktural. Mengangkat dan menetapkan Saudara nama Haikal SH, Jabatan Wakil Ketua Umum 1 DPP GRIP Jaya. Mengangkat dan menetapkan Saudara nama Arif Puyono, Jabatan Wakil Ketua Umum 2 DPP GRIP Jaya. 2. Setelah menerima surat ini, agar Saudara bertanggung jawab penuh atas tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepada Saudara, serta pergunakan sebaik-baiknya demi menjaga nama baik organisasi GRIP Jaya. Demikian surat pengangkatan ini diputuskan. Apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan peninjauan kembali sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi GRIP Jaya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Mei 2025. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya, Ketua Umum Haji Hercules Rosario Marsal, Sekretaris Jenderal Haji Zulfikar SE.GG. Demikian konferensi pers dan pengumuman resmi dari kami
Saya selaku Sekretaris Jenderal mewakili Ketua Umum mengucapkan selamat kepada para pengurus yang baru diangkat. Semoga beliau-beliau yang merupakan para akademisi, para profesional, dan para pejabat yang telah bergabung, ada juga guru besar yang telah menambah warna dari kepengurusan di Dewan Pimpinan Pusat. Semoga bisa membawa kapal ini, organisasi ini jauh lebih baik ke depannya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah menjadi sebuah keputusan dari Ketua Umum, ya, yang mana Ketua Umum benar-benar konsen terhadap masa depan organisasi ini dan benar-benar komitmen terhadap maksud dan tujuan visi misi dari GRIP Jaya ini sebagai organisasi kemasyarakatan. Ini adalah bukti bahwasanya GRIP bukanlah organisasi premanisme, namun GRIP adalah organisasi yang pada umumnya organisasi yang punya misi-misi baik untuk bangsa dan negara. Ini kami buktikan dengan mengisi kepengurusan dengan orang-orang yang berkompeten. Baik, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Ketum dan Sekjen atas diberi kesempatannya kami bergabung untuk menyampaikan pemikiran ya, untuk sama-sama membesarkan GRIP ini. Motivasi kalau ditanya kenapa saya bergabung, yang pertama saya melihat ini ada sebuah kekuatan gerakan rakyat yang luar biasa. Ini adalah gerakan yang memang belum tentu setiap orang bisa lakukan. Kalau kita lihat tokoh membuat organisasi itu tidak semasif apa yang sudah dilakukan oleh Ketum Hercules. Tetapi gerakan yang hebat ini jika tidak dibarengi dengan pembinaan yang baik, ya, kemudian tata kelola organisasi yang baik, tentu ini akan sayang sekali energinya belum dikelola secara maksimal. Karena itu tentu visi yang baik dari seorang Hercules tidak bisa berjalan sendiri. Beliau perlu banyak tokoh-tokoh masukan daripada pemerintah, pejabat untuk sama-sama berkontribusi dalam ikut membesarkan sebuah kekuatan rakyat ini. Dan tentu kekuatan ini digunakan untuk membantu pemerintah mengawal proses pembangunan, kemudian membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan sosial kemasyarakatan. Nah, karena itu kita yakin dan menangkap maksud baik dari Pak Hercules, dan jangan lupa pesan yang ingin disampaikan Pak Hercules adalah bahwa kita sebagai anak bangsa harus mengusung semangat persatuan. Nah, ini saya tangkap kalau persatuan, saya juga Ketua Umum Rekat Indonesia, dua beda gerakan. Kalau kami gerakannya elitis, memang para tokoh yang sering kami rangkul begitu ya. Nah, beda. Jadi kalau Pak Hercules gerakannya adalah gerakan rakyat. Jadi ini kalau digabungkan kekuatan ini, semangat kami adalah semangat ingin mempersatukan negara kesatuan kita. Nah, saudara jangan lupa, Indonesia pernah menang sama Inggris, pemenang Perang Dunia Kedua pada zaman dulu 10 November, itu bukan alutsista yang hebat, bukan karena senjata yang hebat, tapi kekuatan rakyat, bukan kekuatan tentara. Karena itu kita harus sadar bahwa kekuatan-kekuatan yang muncul dari masyarakat ini harus dipelihara, ya kan? Belum tentu ini kalau menggunakan anggaran negara, rekrutmen itu anggarannya sebegitu besar itu belum tentu sukses ini. Nah, tinggal Pak Hercules sudah membuat, tinggal diperbaiki. Sebuah organisasi yang lahir baru pasti disertai kekurangan. Nah, kekurangan ini mari sama-sama kita melihat, bedakan antara kelemahan dengan niat buruk. Niat baiknya kita tangkap, yang kelemahannya kita perbaiki sama-sama. Kalau tidak bisa dibina, misalkan anggota-anggota GRIP dan sebagainya yang tidak bisa menjaga citra baik GRIP, tentu kita akan serahkan kepada pihak-pihak yang berwajib. Prinsipnya kami gabung, berniat baik, dan satu hal, kami mendukung pemerintah memberantas premanisme. Kita mau GRIP ini lahir betul-betul bisa berkontribusi dan menabur manfaat bagi semua. Terima kasih. Silakan, Pak Prof. Saya tambahkan saja, secara menyejarah kita tahu bahwa Undang-Undang Ormas itu sudah pernah ada di Undang-Undang Nomor 8 tahun
1985. Itu berlaku pada masa Orde Baru. Itu artinya kebebasan membentuk ormas, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Kemudian di masa reformasi itu keluar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 mengenai ormas. Kemudian undang-undang ini dianggap tidak sempurna, lalu keluarlah peraturan pemerintah yang tahun 2017 juga nomor 2 tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang, di mana di situ disebutkan karena undang-undang yang lama tidak mencakup soal tindakan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, mungkin termasuk premanisme. Kemudian Perpu nomor 2 tahun 2017 itu disempurnakan lalu ditetapkan menjadi undang-undang yang baru yang namanya Undang-Undang nomor 16 tahun 2017. Ini artinya tidak boleh lagi seseorang atau siapa saja mengatakan bubarkan ormas anu karena dilindungi oleh undang-undang. Nah, semangat itulah yang kemudian kita buat menjadi alat equipment kita untuk membuat masyarakat yang sifatnya ormas menjadi bagian dari kekuatan nasional. Anda lihat cincin saya ini. Ini kalau Anda lihat, sebenarnya ini adalah hasil produksi pemikiran, keringat, kerja keras yang tadinya hanya batu biasa saja. Tapi setelah digosok, dielus, dibina, kemudian menjadi batu yang enak dilihat. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar bagi kita untuk bergabung dalam GRIP ini. Terima kasih. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Kita sering mendengarkan salinglah menasihati dalam kebenaran dan kesabaran dengan penuh kelembutan. Jadi moga-moga saja apapun yang kita niatkan, apapun yang kita cita-citakan melalui gerakan rakyat Indonesia Bersatu, semoga saja kedepannya jauh lebih baik lagi, jauh lebih produktif lagi. Dan kita yakin semua ini kita kumpul bagaimana melanjutkan cita-cita perjuangan para pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Semoga 38 provinsi di Indonesia ini, sekian ratus kabupaten kota, 17 ribu pulau bersatu untuk membangun Indonesia yang jauh lebih baik lagi. Jadi saya rasa tujuan kita bersama Ketua Umum Bapak Hercules Rasio Marsal dan Sekjen dan seluruh pengurus adalah untuk tujuan kebaikan. Mudah-mudahan kalau ada kesalahpahaman di antara kita, ya saling memaafkan. Insya Allah kedepannya jauh lebih baik. Jadi tidak ada kita yang namanya sesama warga negara ini harus berseteru, harus bermusuhan. Ambil hikmahnya, ambil positifnya. Bila mana ada kesalahan, ya saling memaafkan saja. Jadi mudah-mudahan Indonesia ke depan jauh lebih baik bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Apa ada pertanyaan lagi? Pak, saya sedikit bertanya. Boleh. Identiknya ormas GRIP itu kan saat ini identik dengan Pak Hercules ya, Ya. yang mana kita sama-sama tahu masa lalunya memiliki yang dalam tanda kutip kurang baik. Walaupun akhir-akhir ini sebetulnya kita juga sama-sama pahami GRIP memiliki program-program yang mungkin orang nggak banyak tahu nih. Kalau kita boleh sih ada sisi lain atau sisi baik dari seorang Hercules. Nah itu mungkin satu bisa dijelaskan. Kemudian yang kedua untuk Pak Eka, mungkin rekat ini kan selama ini identik dengan gerakan persatuan dari kalangan elitis, yang dimana satu ataupun banyak orang di situ adalah para purnawirawan. Kemarin sempat terjadi kesalahpahaman antara GRIP dan juga purnawirawan. Nah itu bagaimana Pak Eka menanggapi dan menyikapi itu? Mungkin dimulai dari Pak Sekjen. Baik, menarik sekali tadi ya terkait masa lalu Pak Hercules, Ketua Umum kami, dan apa yang sekarang beliau sudah konsisten melaksanakan kebaikan-kebaikan. Masa lalu ya tinggallah masa lalu. Itu sudah masanya lalu sekali, sudah jauh sekali di belakang. Sudah 20 tahun yang lalu. Jadi nggak relevan lagi untuk sekarang itu dikait-kaitkan lagi, dibicarakan lagi. Ya, di berbagai kesempatan juga saya sudah sering menyampaikan tentang apa-apa yang sudah dibuat oleh beliau, bagaimana istiqomahnya beliau, dan apa maksud tujuan beliau ini membuat organisasi ini.
ini salah satu wadah beliau untuk bisa membuat kebaikan bagi masyarakat umum, bagi rakyat Indonesia. Ini wadahnya beliau ini. GRIP ini beliau bentuk ya untuk masyarakat, dan banyak kebaikan yang dihasilkan dari organisasi yang beliau pimpin ini. Jadi mari sama-sama masyarakat semua, nggak relevan lagi kalau kita ingin membicarakan masa lalu seseorang, apalagi masa lalu itu yang sudah jauh berpuluh tahun ke belakang. Mari kita melihat seseorang itu hari ini dan bagaimana dia besok. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Mas Eka tadi pertanyaannya terkait dekat. Baik, saya kira masalah kemarin terjadi kesalahpahaman antara mungkin ketum kami ya, Bang Hercules dengan para purnawirawan. Saya kira sudah selesai ya, sudah saling memaafkan ya. Dan saya kira beliau-beliau ini kan berhati bapak. Ya, hati bapak itu melihat anaknya salah ya, kadang-kadang perlu ditegur, dimarahi, tapi tidak kehilangan cinta, tidak kehilangan kasih. Ya, bukan lahir dari kebencian, tapi keinginan agar anaknya jauh lebih baik. Nah, kami ini anak-anaknya ya, para purnawirawan itu orang tua kami ya, seharusnya memang saling mengingatkan, tetapi jangan hakimi kami, tapi bimbing kami, bina kami, kemudian jangan tinggalkan kami, apalagi memusuhi kami, karena kita sesama anak Indonesia. Kita tahu niat baiknya Pak Hercules tidak berisik tanpa kamera. Ya, beliau melakukan sumbangan anak yatim selama 17 tahun, nggak pakai berisik, nggak pakai kamera. Beliau mengumrohkan ratusan orang, tidak berisik, tidak kamera, seperti yang saya sampaikan. Beliau lahir dari keinginan berkontribusi. Nah, ada sisi-sisi positif yang begitu banyak yang saya pelajari dari Bang Hercules, itu mari kita tangkap. Terutama ingin berkontribusi untuk bangsa ini dalam wadah GRIP ini. Dan tentunya izin Pak Sekjen dan mari atas teman-teman, saya kira juga sama sependapat, kami ingin menyerukan kepada seluruh kader GRIP, terutama struktural, agar mengevaluasi secara ketat anggota-anggota yang bergabung kepada GRIP. Ya, jika memang terindikasi hanya memanfaatkan, ya, apalagi merusak citra GRIP, menurut saya jangan pikir panjang lagi, segera kita evaluasi keanggotaannya. Karena apa? Karena niat baik kita, ratusan ribu orang kadang-kadang tercemari oleh beberapa orang saja. Kemudian dalam kesempatan ini saya mengingatkan juga, organisasi manapun termasuk organisasi keagamaan sekalipun tidak akan bisa lepas dari kelemahan. Saya kira itu yang harus kita ingatkan. Mari sama-sama kita saling melengkapi, kita saling berkontribusi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin yang mau ditambahkan Pak Prof? Begini, saya tambahkan ya, kesempurnaan itu terjadi karena ada percampuran antara, kita lihat, Tuhan itu maha sempurna, karena dia juga bisa maha pengasih, dia juga bisa maha penghukum. Kalau murkanya bukan main. Kalau memberinya bukan main hebatnya. Itu disebut sempurna. Saya melihat sosoknya Pak Hercules itu adalah sebuah sosok yang campur baur. Dari masa lalu, kemudian menjadi masa sekarang. Saya ambil contoh, saya mengajar di Papua. Yang saya tahu di Papua itu, anggota BRIMOB itu kan polisi yang bagian pasukannya gitu ya, uang masuknya dikit lah gitu ya. Anggota BRIMOB, kemudian tentara yang berpangkat rendah, itu ngajar jadi guru. Jadi kalau kita melihat polisi, tentara di sini yang bagian jeleknya, jangan pandang lembaganya jelek. Karena yang di Papua itu, polisi pangkat rendah, BRIMOB, bahkan tentara pangkat rendah, ngajar mereka. Di sana itu berbakti mereka. Ormas ini adalah lembaga untuk mengabdi kepada bangsa. Jadikan dia sebagai lembaga untuk membina kader bangsa ini yang tidak disentuh oleh lembaga-lembaga lain. Saya tanya tadi, siapa yang bertanya tadi? Mas, mana lebih baik? Mantan kiai atau mantan preman? Mana lebih baik? Itu sudah.
Cukup. Baik ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin cukup ya. Teman-teman media, makasih. Ya, demikian konferensi pers kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hercules luar biasa.